untuk itu pemerintah saat ini tengah menyiapkan draft peraturan presiden terkait dengan pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi. Perubahan global dan dampaknya terhadap iklim dan lingkungan mau tak mau harus membuat kita bersiap diri menghadapinya. Salah satunya lewat inovasi mobil listrik. Pemerintah mulai melirik pengembangan mobil listrik. Presiden Joko Widodo terus mendukung perkembangan mobil listrik. Indonesia harus mempersiapkan diri, termasuk regulasi penunjang dan riset terkait pengadaan mobil listrik, dimulai dari kendaraan hibrida. Pemerintah tengah menyiapkan draft peraturan presiden tentang pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi. Kebijakan ini sekaligus untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Perubahan iklim dengan lingkungan, ya ke depan itu mau tidak mau memang mobil listrik itu harus kita hitung, harus kita lihat, karena semuanya pasti akan mengarah kepada ke sana. Oleh sebab itu, negara harus juga siap-siap, regulasinya harus siap, kemudian riset untuk menuju ke sana juga harus siap. Pengadaan mobil listrik telah masuk dalam peta pengembangan industri otomotif Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi 29% pada tahun 2030. Selain itu tujuannya agar Indonesia bisa memproduksi mobil listrik sendiri dan tidak hanya menjadi pasar bagi produsen luar negeri. Tim Liputan Metro TV. Presiden Jokowi mendukung perkembangan mobil listrik di tanah air dan langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah menurunkan emisi 29% pada tahun 2030 nanti. Seluruh pihak terkait kini diminta untuk dapat menyiapkan diri dan terus mengembangkan teknologi mobil listrik dan layanan infrastrukturnya. Lalu sejauh mana keberadaan dan pengembangan teknologi mobil listrik di tanah air? Kita akan membahasnya bersama Deputi Kepala BPPT, Profesor Enia Listiani Dewi. Ibu, terima kasih telah hadir di studio. Bagaimana ini kelanjutan persiapan dari pemerintah terkait dengan komitmen pemerintah Pak Jokowi langsung yang menyoroti terkait dengan mobil listrik ramah lingkungan ini? Ya, kita di BPPT siap ya untuk melanjutkan masalah mobil listrik ini. Ya, terkait prototipnya pun sudah dibikin ya? Betul, kita di BPPT sudah membuat bus troli, sudah membuat city car, juga sudah membuat sepeda motor, ya itu sudah dulu kita lakukan karena regulasi belum memihak waktu itu, lalu kita sedikit melambat gitu. Oke, nah, terkait kendalanya regulasi berarti iya, itu. Oke. Betul. Pak Jokowi sendiri memerintahkan untuk regulasi dan juga yang tidak boleh dilupakan adalah mungkin insentif pemerintah. Ya, ini masalah regulasi kita harus banyak menerapkan bahwa misalnya kalau mobil listrik mau diterapkan, infrastruktur harus ada. Okay. Infrastruktur untuk sebagai sumber listrik pencatu dayanya itu tidak kecil. Kalau kita colok di rumah biasa saja kita memerlukan waktu 20 jam ya. Tapi kalau dengan quick charge, model quick charge itu bisa sekitar kurang dari 1 jam, 15 menit atau ini. Nah, infrastruktur itu harus disiapkan. Listriknya dari mana? Lalu masalah komponen dalam negerinya juga ada. Riset baterai juga harus perlu dilakukan. Lalu masalah sumber daya manusia. Lalu mungkin kalau untuk aplikasi ke depan, mobil listrik ini lebih bagus lagi kalau moda transportasi publik itu semua menggunakan listrik, mau kereta, mau bus ya. Kita regulasi memang sudah kesana ada ya, regulasinya harus kesana ya. Betul. Insentif untuk mendorong itu pun harus ditetapkan kan. Jika berkaca dengan negara-negara lain ya. Nah, di Tokyo itu sudah ada 50% insentif. Lalu untuk satu daerah kawasan tertentu, misalnya Tokyo City sendiri, mereka menetapkan regulasi bahwa emisinya harus sekian untuk kendaraan logistik. Ya. Jadi itu kendaraan logistik ya memang berat ya itu ya. Betul, karena itu yang paling mempengaruhi CO2. Kalau konsep Indonesia dalam COP21 pengen 29% itu turun, maka harus ditetapkan regulasi-regulasi yang mendorong hal tersebut. Juga ada insentif untuk pembeli yang di masyarakat di rumah tangga. Misalnya dia bisa membuat energi baru terbarukan, mengapa dia tidak bisa mendapatkan insentif pajak PBB-nya lebih murah atau ini ya seperti itu. Ya, terkait dengan hal ini pula pastinya kue pasar di Indonesia sangat besar. Jangan sampai pemerintah kita hanya melihat saja sementara tanah air kita menjadi pangsa pasar dari produsen-produsen mobil listrik ramah lingkungan dari luar negeri, kita sendiri tidak bisa membuatnya, Bu. Tantangan itu seperti apa? Nah, pada beberapa waktu yang lalu kan periset sudah mulai bergerak untuk membuat prototipe dari mobil listriknya. TKDN-nya bisa mencapai 50%. Jadi chassisnya sudah bisa dibuat di dalam negeri, lalu baterainya sudah mulai dikerjakan. Bahkan kita sudah mempunyai pilot plan untuk pembuatan baterai. Lalu
inti engine-nya sendiri. Inti engine-nya sendiri saat ini masih import kalau untuk prototipe mobil yang ada di Indonesia sekarang. Nah, itu ke depan ada beberapa SDM kita yang handal yang membuat satu engine yang dengan kumparan dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan di lokal juga sebetulnya. Nah, mendorong Pak Presiden untuk dengan arahan seperti itu, kita pun siap untuk menangkapnya, dan dengan kemampuan kita harus juga memperhatikan masalah industrialisasi. Nah, dari tahapan riset, inovasi, lalu ke industri, itu satu poin penting yang harus dilakukan, karena begitu masuk ke market, harganya mahal, tidak kompetitif, itu satu problem lagi. Hanya dengan industrialisasi tahapan seperti itu harus diberi satu ruang. Nah, satu ruang untuk industri pun bisa masuk, dan industri lokal bisa lebih maju. Dengan segala kendala yang ada, regulasinya pun juga masih terus didorong, insentif pemerintah, mungkinkah ini bisa diaplikasikan paling cepat kapan, Ibu, mungkin? Kalau untuk kesiapan misalnya infrastruktur yang sudah bisa langsung dilakukan, kalau itu tidak membutuhkan waktu lama ya, pengisian daya ya, pengisian daya seperti itu sudah common ada. Dari situ untuk prototyping mungkin 1-2 tahun, lalu aplikasinya kalau kita mengejar 2020 itu masih mungkin 2020, lalu untuk marketnya sendiri mungkin perlu 5 tahun lagi, 2025 mungkin. Ya, itu sangat penting untuk itu target yang realistis dicapai oleh pemerintah ya. Betul. Baik, Ibu, sangat sayang sekali waktu kita sangat singkat untuk masalah ini. Kita yakin akan bisa berguna bagi pengurangan emisi gas buang khususnya di tanah air. Terima kasih telah hadir di studio, Ibu Negara itu harus hadir di dalam hal-hal yang memang untuk memberikan perlindungan lebih baik. Lalu juga ini memang bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan saja yang memang menginisiasi, tetapi juga berbagai stakeholder, termasuk juga DPR itu sangat keras itu untuk mendorong supaya ini menjadi transformasi BPJS. Lalu juga kementerian-kementerian lain seperti BNP 2 TKI dan juga Kemenlu, dan yang paling utama memang KPK ini juga mendorong kita untuk melakukan transformasi perlindungan Jamsos TKI. Selain itu, Jamsos ini juga kan memang untuk memberikan perlindungan sebagai hak-hak dasar. Lalu juga untuk misalnya warga negara miskin. Jadi memang ini ada suatu artinya affirmative action bisa kita sebut gitu untuk kepada calon-calon TKI dan TKI. Ya, apa ini juga selama ini karena asuransi TKI yang selama ini ditangani oleh swasta sulit sekali untuk diklaim? Ya, saya nggak mau membandingkan lah ya, itu memang kami berterima kasih juga kepada teman-teman konsorsium yang telah melakukan. Sebenarnya ini transformasi ini bukan hanya sekali ini. Jadi dulu ada yang namanya perlindungan asuransi wali amanah, lalu ada 10 konsorsium, lalu ada 1, lalu ada 3, sekarang ini ke BPJS. Dan ini terakhir ini memang kan ini suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Dan semua sudah sepakat bahwa yang lebih baik ini adalah BPJS tenaga kerja. Tadi telah dilihat di dalam penjelasannya itu sangat baik untuk ini. Dan ini hanya dikhususkan bagi tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri atau juga? Enggak, untuk semua. Jadi sebelum berangkat dilindungi, selama penempatan dilindungi, kembali juga dilindungi. Dengan iuran yang hanya berapa? Iurannya 370. 370. 31 bulan. Jadi bukan 2 tahun, tapi 31 bulan. Jadi 5 bulan sebelum penempatan, 24 bulan selama penempatan, dan 2 bulan. Jadi memang semuanya itu. Dengan nominal sejumlah itu, BPJS Tenagakerjaan ada beberapa pelindungan. Nah, khusus untuk TKI ini berapa pelindungan yang diberikan? Sebenarnya BPJS itu kan ada 4 perlindungan. Tetapi ini juga khusus untuk TKI karena memang perhatian seperti untuk konstruksi juga BPJS membuat. Nah, khusus untuk TKI ini memang untuk jaminan kecelakaan kerja, kematian, itu wajib. Tetapi juga memang harus dipikirkan bahwa memang pembelajaran kepada TKI. Misalnya, untuk jaminan hari tuanya, untuk kemungkinan PHK. Nah, diharapkan juga mengikuti program jaminan hari tua. Jadi, 2 wajib, 1 adalah yang opsional. Dan kita mengharapkan ini juga, karena ini juga berlaku di Indonesia, nanti kita sosialisasikan bagaimana keuntungan daripada jaminan hari tua. Seperti misalnya untuk persiapan pensiun, lalu juga untuk membeli rumah atau renovasi rumah di sini nih dikasih. Jadi banyak manfaatnya yang dari jaminan hari tua itu. Ini bahkan bila TKI meninggal dunia, anak-anaknya akan dijamin pendidikannya, Pak? Ya, betul. Jadi karena memang jadi ini dapat disebut bahwa
perlindungan jaminan sosial TKI ini bukan hanya not only for TKI, but also jadi dengan juga keluarganya. Ya. Jadi kalau misalnya cacat total tetap, itu anaknya juga akan diberi beasiswa, dan juga beasiswa termasuk pendidikan dan pelatihan kerja. Ya. Jadi dia bisa memilih mau dia mau ke S1 atau apa, atau dia mau ahli misal welding gitu, itu bisa. Dan juga kalau meninggal itu udah pasti. Jadi yang cacat total dapat uang kompensasi juga untuk keluarga. Ya ada ininya juga kompensasinya. Ya kalau meninggal ada Pak. Kurang lebih ya pasti 85 juta. Tetapi bukan hanya 85 juta. Anaknya yang pertama itu akan diberikan beasiswa. Itu, nah, program ini juga nanti kita akan evaluasi. Jadi maksudnya begini. Ini bedanya. Kalau program ini kita lihat bahwa memerlukan perbaikan di kemudian hari, misalnya tadinya 1 beasiswa menjadi 2, itu akan kita evaluasi setiap 6 bulan. Dan itu evaluasi itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan BPJS. Baik, melibatkan berbagai sinergi berbagai lembaga ini. Dan Migrancare sendiri seperti apa? Itu memang, ini saya mau menyebutkan bahwa ini prosesnya sebenarnya sudah lama kita buat. Kita dengan pemerintah, dengan Migrancare, jaringan buruh migran gitu ya. Oleh karena itu waktu launching itu juga ada responnya mereka bagus, Mas Wahyu Susilo, ya bagus lah. Nah, ada memang kekurangan, itu kita evaluasi. Udah pastilah gitu ya. Tetapi program ini memang sudah no return to, nggak bisa balik lagi, udah langsung. Kita mohon dukungannya, dan ini juga memang sangat menguntungkan pada TKI. Sekali lagi ini bukti pembuktian bahwa negara hadir untuk betul. Baik, terima kasih Pak Maruli Hasolan telah hadir di studio.